Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini bertemu lagi kita bersama Ibu Sabaria MPD. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang haji. Akan tetapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, ada baiknya kita untuk selalu senantiasa berdoa dan dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Agar supaya kita mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayahnya ketika kita dalam ranah menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Selanjutnya, hari ini materi kita adalah materi tentang haji. Sebelum Ibu menguraikan materi tentang haji, di sini Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan kita. Yang paling utama dalam mempelajari tentang haji ini adalah agar supaya peserta didik semuanya dapat memahami tentang pengertian haji, tentang syarat-syarat haji, tentang hukum haji, bagaimana rukun haji, dan kita mengetahui macam-macam haji, dan bagaimana kita mengetahui pun tentang keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini nanti akan kita bahas secara satu persatu. Dan kita lanjutkan, haji ini adalah merupakan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau kita melihat dengan secara istilah bahwa haji ini adalah merupakan suatu bentuk kita sengaja mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk melaksanakan ibadah haji ini, waktunya itu sudah ditentukan dan dia memiliki syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan ketika kita akan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, ada hukum haji. Kita ketahui secara bersama-sama bahwa haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Dan ini wajib untuk kita laksanakan bagi umat Islam yang sudah mampu. Kalaupun ada yang belum mampu, belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji ini, mari kita bersama-sama untuk selalu senantiasa berikhtiar, berusaha, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilapangkan rezeki kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat-syarat dalam kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Ada syarat-syarat sah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa saja syarat-syarat sah ibadah haji? Pertama adalah Islam, berakal, baligh, muhrim, sehat, lahir dan batin, serta mampu. Ini adalah syarat sahnya. Dan ada syarat wajib yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama adalah orangnya itu adalah beragama Islam. Orangnya yang sudah baligh, berakal, dan merdeka. Ini adalah syarat wajib. Setelah kita mengetahui syarat-syarat wajibnya, maka kita juga harus mengetahui rukun daripada haji. Rukun haji ini harus kita lakukan dengan secara berurutan dan harus kita lakukan sesuai dengan urutan-urutannya. Jika kita tidak melaksanakan rukun haji yang 6 ini, maka ini akan bisa mengakibatkan fatal bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan bahkan membuat tidak sahnya kita dalam melaksanakan ibadah haji. Dan ini harus sangat kita bisa mengetahui apa saja rukun-rukun daripada haji tersebut, maka kita harus tahu. Yang pertama adalah ihram.
ihram itu adalah pakaian yang digunakan ketika orang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini waktunya sudah ditentukan pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Terus ada rukunnya yaitu sa'i ya. Sa'i ya, wukuf, sudah wukuf dia ada tawaf. Terus ada sa'i ya. Terus ada tahallul dan yang keenam ada tertib. Setelah kita mengetahui tentang rukunnya, kita juga harus lebih paham ya tentang pembagian daripada haji atau haji dibagi menjadi 3 macam. Apa saja itu? Nah, ada yang disebut dengan haji tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Ini haji yang dilakukan oleh seseorang yang ketika dia menggunakan ihramnya, maka dia mendahulukan umroh terlebih dahulu, barulah dia melaksanakan ibadah hajinya. Ini yang disebut dengan haji tamattu'. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan haji ifrah. Ya. Haji ifrah ini adalah ketika seseorang dalam menggunakan ihramnya, maka terlebih dahulu dia melaksanakan ibadah haji. Setelah dia melaksanakan menunaikan ibadah hajinya, baru dia melaksanakan ibadah umrohnya. Yang ketiga, ini ada haji qiran. Haji qiran ini adalah haji dan umroh yang ketika seseorang menggunakan ihramnya dengan niat untuk melaksanakan haji berbarengan dengan umrohnya. Ya, ini ada 3 macam daripada cara-cara orang melaksanakan haji. Ya, perlu sekali untuk kita ketahui. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melaksanakan ibadah tentang haji ini, maka kita sebagai motivasi kita, ya, sebagai spirit kita, ya, dalam melaksanakan ibadah haji ini, kita harus paham sebenarnya apa keutamaan kita ketika kita melaksanakan ibadah haji ini. Untuk kita ketahui, kita sebagai umat muslim, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka amalannya adalah paling utama. Ya, karena kenapa? Ibadah haji ini dia membutuhkan biaya, membutuhkan lahir maupun batin, ya. Karena kalau tidak berbiaya, ya, tidak disupport dengan dana, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji tersebut, ya. Maka di situ ketika orang melaksanakan ibadah haji dengan baik, maka amalannya adalah amalan yang paling utama. Maka mari kita meningkatkan motivasi kita mencari sesuatu yang bisa memberikan rezeki yang halal kepada kita agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang kedua, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka dia dianggap berjihad, ya. Dianggap sebagai orang yang berjihad, penghapus dosa, ya. Terus dia memberikan pahala, ya. Pahalanya yang pahala haji adalah Allah gantikan dengan surganya Allah. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah haji, keluarga kita, saudara kita, dia menjadi haji yang mabrur, haji yang memang benar-benar secara kafah, yang sebagaimana Allah janjikan, ya. Bukan dalam melaksanakan ibadah haji itu untuk pamer atau ria, biar dikatakan uangnya banyak, atau apalagi sibuk dengan kita foto-foto ria saja, ya. Jadi agar kita tidak salah dalam melaksanakan ibadah haji, maka
kita harus mengetahui dulu bagaimana seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Baiklah peserta didik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri belajar kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.